Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Jadi pertanyaan saudara kita ini ada lagi yang masuk saudaraku ya. Baru saya sempat angkat, tetapi yang baru masuk ini ya tunggu-tunggu saudaraku. Yang kemarin-kemarin itu yang duluan masuk, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini sesuai dengan pertanyaannya. Apa itu pertanyaannya saudaraku? Mengenai lagi itu sarang, mengenai adanya sarang walet di dalam ruangan RBW, begitupun juga cara memindahkan telur yang saudara tanyakan ini, begitupun juga mengenai memindahkan kanakan. Jadi saya akan bahas saudaraku ini, silakan tonton videonya sampai full, mudah-mudahan ada ilmu yang saudara bisa petik ya, namun sedikit kita syukuri saudaraku ya. Tetapi kalau banyak lebih bagus, kalau ilmu banyak kita bisa resapi. Tetapi kalau saya saudaraku biar sedikit pelan-pelan sampai kita bisa memahami mengenai adanya dunia walet secara alamiah. Jadi oke saudaraku, pertanyaan saudara kita ini dia menanyakan gimana caranya itu cara memindahkan telur dan kanakan di sarang imitasi. Jadi sekarang saya akan membahas lagi ya mengenai adanya sarang imitasi yang saudara pasang pada waktunya saudara buka sarang itu. Kan memang banyak saudara kita itu memindahkan kanakan ya, memindahkan anak walet di sarang imitasi. Caranya gimana bang? Ya, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya gitu saudaraku ya, jadi tolong diberikan pencerahan sedikit mengenai adanya cara memindahkan kanakan. Ya jadi oke saudaraku, ini lagi yang saya jelaskan secara mendetail supaya saudaraku itu yang ingin panen sarang walet di dalam ruangan RBW-nya, kalau umpamanya banyak kanakan jadi banyak sarang juga, saudara ingin buka sarangnya tetapi banyak kanakan, rata-rata terisi kanakan, begitupun juga telur. Kan memang ada waktu musim telur saudaraku itu sulit itu mengambil sarang, biasa itu terisi semua. Nah jadi langkah yang saudara lakukan di dalam ruangan RBW seumpamanya sarangnya sudah mulai banyak ya, tetapi saudara ingin panen sarang walet, itu saudara ambil sarang imitasi. Ambil sarang imitasi, saudara pasang di situ. Seumpamanya saudara buka itu ya, saudara cungkil itu sarang aslinya, baru saudara pasang. Jadi di mana saudara itu buka sarang imitasinya, di situ juga sarang maksud saya di mana saudara buka sarang aslinya itu sarang walet, terus itu sarang imitasi saudara pasang di situ yang tempatnya tadi sarang yang saudara buka. Nah, jadi kalau saudara sudah pasang tadi itu sarang imitasi, umpamanya ada kanakannya di situ, maksudnya anak ya, baik masih kecil atau sudah mulai besar itu anaknya, silakan saudara ambil itu anak, pindahkan ke sarang imitasi tadi itu yang saudara buka itu sarang, yang saudara itu panen itu sarang tadi yang berisi anak ya. Jadi setelah saudara sudah pasang sarang imitasi, sarang plastik maksudnya atau sarang buatan, saudara ambil itu anaknya, pindahkan di situ, baru saudara ambil itu sarang, kan aman. Itu aman saudaraku, itu terbang itu, aman itu. Ya. Jadi mungkin saudara mengatakan, apa itu tidak stres induknya? Nah itu, aman, karena di rumah sering saya lakukan kayak gitu saudaraku. Kalau seumpamanya sarang itu merata, tetapi tetap ada yang kosong saudaraku ya, tetap ada yang kosong. Hanya kalau sudah banyak sarang, umpamanya sudah ratusan ke atas, lantas banyak sarang, maksudnya banyak kanakannya, banyak anaknya yang di situ sarang, kan sudah menetas telur. Biasa kan ada anak masih kecil, ada sudah umur 1 minggu, ada umur 2 minggu, ada umur 3 minggu. Ya, jadi lakukan saudaraku itu memindahkan anak. Nah itu tadi. Jadi itu anak lolos, begitupun juga sarang sudah bisa saudara ambil itu sarang, sudah bisa dijual itu sarang. Ya kan biasa gitu saudaraku ya, setiap kita mau buka itu sarang selalu ada anak di situ, biasa juga ada selalu telur. Jadi biasa kan ada pertanyaan biasa juga saudaraku di lapangan ya, bukan di bawah komentar.
pertanyaan saudara kita ini di lapangan, dia mengatakan, Bang, setiap saya mau panen sarang selalu ada telur di situ. Nah, selalu ada telur. Biasa juga ada juga anak. Jadi gimana cara Bang ini? Sampai kapan kita panen? Karena setiap kita panen selalu berisi telur. Dan saya sudah katakan kalau biasanya terbang anak, bukan bahwa itu lagi induknya bertelur, biasa walet lain yang bertelur di situ. Jadi jangan heran saudaraku, kanakannya itu anak walet terbang langsung ada berisi telur. Nah itu biasa walet lain yang isi telur itu sarang. Nah itu. Jadi seumpamanya saudara sudah lepaskan itu sarang, kan saudara mengatakan biasa saudara mengatakan apakah itu aman untuk anaknya itu? Apakah anak walet ini aman seumpamanya kita buka sarangnya padahal ini anaknya belum terbang? Ya aman. Ya, tetapi sebenarnya saudaraku, kalau umpamanya saudara ingin mengembangbiakkan walet, nah itu paling terbang anak. Ya, nanti anaknya terbang, ini anak walet ya yang sudah besar, sudah mulai dewasa, itu biasa, itu cara dipanennya itu yang saudara lakukan, ya. Jadi saudara perlu paham ya, ya. Jadi umpamanya saudara di situ jangan sudah umpamanya saudara buka sarang itu, jangan bawa itu sarang imitasi, bukan di tempatnya itu. Saudara agak jauh dari situ, jangan. Di mana saudara buka sarang aslinya, di situ juga sarang imitasi nanti saudara pasang, baru itu tadi yang ada anak di sarang imitasi yang maksud saya ulang ya, yang walet yang ada di sarang, ambil itu kanakannya, simpan di sarang imitasi tadi ini. Karena saudara kan sudah buka sarang aslinya tadi. Nah itu maksudnya menggantikan sarang itu. Nah itu yang pertanyaan saudara kita, apakah itu bisa selamat itu anaknya kalau umpamanya kita ambil sarangnya baru kita gantikan sarang imitasi? Aman saudaraku, aman. Ya aman. Sebuah rata-rata yang saya gantikan. Tetapi kalau sudah jadi anak itu aman. Tetap dikasih makan induknya. Nah, dan mengenai adanya telur lagi saudaraku, ya kan saya sudah jelaskan tadi itu. Mengenai adanya telur, ya, mengenai adanya telur lagi saudaraku, tunggu dulu saudaraku, saya kembali ke sarang lagi belum. Oke, itu tadi yang sarang imitasi setelah anak tadi itu yang tadi kita pindahkan ke sarang imitasi. Kalau umpamanya anaknya sudah besar, akhirnya dia terbang, itu nanti sarang imitasi kosong, lepaskan kembali saudaraku ya, lepaskan kembali. Karena itu walet kalau ada sarang imitasi, biasa itu langsung bersarang di situ. Dia langsung bersarang. Apa maksud saya? Dia bukan bersarang, saya ulangi. Dia langsung letakkan telur. Dia tidak bikin sarang. Nah, kalau ada sarang imitasi, namun ada sarang aslinya di situ saudaraku yang dia kasih keluar air liur di situ sarang imitasi, itu hanya sedikit. Ya, sedikit saja itu. Tidak seperti kalau dia sarang asli dia pasang utuh. Itu beda kalau ada sarang plastik, sarang imitasi baik plastik atau dos atau sarang yang saudara yang jelasnya sarang buatan. Nah, sarang itu maksud saya bahasa sarang imitasi itu berarti bukan sarang asli, sarang buatan, sarang palsu. Ya, itu. Nah, itu caranya saudaraku. Jadi kalau umpamanya anaknya sudah terbang tadi, ini yang anak tadi di sarang imitasi sudah terbang, lepaskan kembali sarang imitasi supaya dia bikin sarang kembali. Nah, itu. Jadi sudah paham saudaraku ya, itu cara memindahkan anak walet ke sarang imitasi seumpamanya saudara buka sarang asli itu. Padahal ada anak ini loh. Nah, jadi saudara buka itu sarang yang ada anaknya, baru anak itu baru saudara pasangkan sarang imitasi, sarang palsu ya, sarang imitasi. Baru itu anak tadi pindahkan di sarang imitasi. Itu aman. Ya, oke, sudah paham saudaraku. Sekarang saya pindah ke itu tadi, cara memindahkan telur. Nah, ini cara memindahkan telur saudaraku, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau baru satu telurnya saudaraku, hati-hati memindahkan. Baru satu telurnya saudara pindahkan ke telur sarang. Tidak usah pakai sarang imitasi saudaraku, yang bisa menggunakan sarang imitasi. Langsung saudara ambil telur tadi itu. Kalau umpamanya 2 telurnya, saudara ambil telur umpamanya 3 sarang berdekatan, umpamanya ini ya, 3 sarang.
Ini umpamanya telurnya ada 2, ini juga 2, ini juga 2. Jadi saudara tadi ini yang tengah atau pinggir si pinggir kiri atau pinggir kanan, ambil ini satu telur bawa ke sini saya satu, yang telur ini yang satu bawa sarangnya yang satu. Saudara bisa buka ini. Ya. Nah, ini saudaraku, ini ada 2 kendala. Biasa telur ini semua lolos. 3 anak jadi karena sering saya lakukan di rumah itu. Dan coba perhatikan saudaraku di video short. Ada itu 3 anak itu di situ satu sarang. Nah, itu lolos. Nah, tetapi banyak juga saudaraku itu tidak selamanya, biasa itu dia jatuhkan itu yang punya sarang itu. Nah, itu istilahnya untung-untungan. Tidak selamanya bahwa kita memindahkan telur, umpamanya kita panen sarangnya, baru telur 2 ini kita pindahkan yang satu ke sini, yang sebelah kiri, sebelah kanan itu kita pindahkan juga. Berarti 2 sarang itu semua 3 telurnya. Yang satu sarang ini saudara lepaskan. Nah, itu tidak selamanya saudara bahwa itu telur itu 3 tadi itu selamat. Biasa jatuh. Ya, tidak selamanya. Itu untung-untungan. Ya, kalau memang biasa terjadi. Nah, tetapi biasa juga saudaraku itu jadi semua itu yang telur tadi kita pindahkan. Itu kendalanya. Nah, dan saudara mau melihat ya, saudara lihat dulu telurnya. Kan itu telurnya saudaraku ada 3 tingkatan cara melihat telur walet. Kalau umpamanya saudara ingin buka sarang, memindahkan telur, lihat telur saudaraku itu ada yang warna bening, ada yang warna kebiru-biruan, ada yang sudah kayak hitam, kehitam-hitaman itu itu telur walet. Jadi umpamanya ini tadi 3 sarang, saudara ini tadi pindahkan, coba cari itu umpamanya ini sarang, umpamanya ini telurnya bening. Nah, ini warna telur yang satunya tadi yang di sini yang 2 telur karena sudah mau ingin pindahkan. Ini yang satu pemain ini yang sarang satu saudaraku semua sudah berwarna agak kebiru-biruan. Berarti ini sudah ada anak di dalam. Nah, sudah ada anak ini. Sudah ingin tumbuh dia punya bulunya di dalam telur itu. Ya sudah mulai terisi. Ya, maksudnya itu. Ya, istilahnya bulunya bukan bulunya saudaraku ya, istilahnya sudah mulai tua itu telur. Jadi ini yang telur bening jangan dipindahkan di telur yang berwarna ini sudah berubah warna, yang sudah tua, yang sudah mulai kebiru-biruan atau sudah jadi kehitam-hitaman itu isinya di dalam. Berarti ini tidak lama lagi dia menetas. Sedangkan ini yang bening ini baru bertelur ini walet ini. Jadi carikan yang sarang yang lain yang sama-sama bening. Nah itu saudaraku ya, cara mendeteksi, cara memahami, memindahkan telur ke sarang yang satu ke sarang yang satunya, dari sarang yang satu ke sarang yang satunya. Seumpamanya itu tadi cara saudara ingin buka sarangnya, itu jalan itu saudaraku lakukan supaya saudara itu bisa paham cara memindahkan telur, cara memindahkan anak kuali ke sarang yang imitasi. Ya. Sisa saudara di situ kalau yang telur saudaraku hati-hati ya kalau telur. Ya itu kebanyakan biasa jatuh. Ya makanya saya katakan cara panen saudaraku ya, cara panen sarang walet itu bervariasi, bermacam-macam cara panen saudara kita di lapangan. Ya sahabat kita yang punya gedung. Ya karena ingin dia buka sarangnya karena sudah banyak sarangnya dia lihat sudah lebih 100 atau di bawah sedikit dari 100 itu saudaraku ya. Nah, dia biasa membuka sarangnya tapi rata-rata itu ada anak-anak, ada telur. Ya namun ada yang kosong hanya beberapa, ada lagi kosong tetapi masih kecil baru 2 jari setengah. Itu belum meletakkan telur. Itu. Jadi sering saya angkatin saudaraku ya cara memindahkan anak kuali ke sarang yang imitasi. Kalau umpamanya sarang dibuka saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama, yang kedua ini mengenai adanya cara memindahkan telur dari sarang yang satunya ke sarang yang lainnya. Nah, itu. Jadi sekarang saudaraku lakukan ya. Kalau umpamanya ingin panen sarang walet, kan banyak saudaraku itu bingung yang punya gedung. Ya, bingung yang punya gedung walet ini karena sudah banyak sarang. Saya kasih bahasa bahwa kadang umpamanya sarang itu sudah di atas 100 atau sudah melebihi dari 100 atau di bawahnya 100. Ya.
Itu cara memindahkan tadi saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail. Jadi silakan saudaraku lakukan di dalam ruangan RBW-nya seumpamanya saudara ingin buka sarangnya. Kan banyak begitu saudaraku yang tidak bisa dia panen. Kan setiap dia masuk selalu ada anak, selalu ada telur. Nah, sedangkan di situ pembahasan nanti terbang anak baru dipanen. Nah, biasa itu saudaraku terbang itu dia punya induk yang tadi ini yang sarang ada telurnya, akhirnya dia dingerami selama berapa lama, akhirnya dia jadi anak menetas, lama kelamaan dia anak ini terbang seperti induknya. Itu biasa saudaraku dua hari sampai 3 hari biasa. Kalau saudara lambat itu langsung ada lagi telur itu biasa. Nah, makanya jangan heran saudaraku. Ada juga bertanya mengatakan di situ, dia katakan di bawah komentar bahwa apa itu yang bertelur bang itu tadi sarang yang punya anak, bukan, belum langsung bertelur itu kalau sudah terbang anak. Ya, burung walet lain ya, burung yang walet lain yang tempat yang bertelur di situ. Nah, jadi seperti kalau kita pancing lagi sarang imitasi, tetapi sarang asli karena anaknya sudah terbang, hanya burung lain biasa bertelur lagi di situ. Ya itu. Jadi sudah paham saudaraku ya mengenai adanya cara memindahkan anak kuale ke sarang imitasi. Begitupun juga cara memindahkan telur, kita harus pahami yang mana yang kita samakan telur itu. Kalau bening ya samakan, pindahkan ke telur yang bening juga. Ya, jangan dicampur bau. Umpamanya saudara telurnya ini yang saudara mau pindahkan ke telur bening, masih bening berarti masih baru. Saudara pindahkan ke telur yang sudah lama, tidak lama lagi menetas. Akan sudah lama digerami sampai ini di dalam ini sudah ada isinya di dalam. Maksudnya isinya itu sudah jadi anakan di dalam di telur itu. Sementara itu ada biasa itu saudaraku ya, agak kebiru-biruan, ada itu kayak hitam-hitaman, itu berarti sudah ada isi di dalam. Itu cara memahami itu. Nah, karena bingung saudaraku, kita mau panen, ada anak di situ di sarang, tidak ada lagi anak, ada lagi telur, jadi bingung. Mungkin saudara mengatakan di situ, nanti terbang anaknya baru kita buka sarangnya, nanti terbang anaknya baru kita panen sarangnya. Setelah saudara masuk lagi, ada lagi telur di situ. Padahal ini tadi anak ini sudah terbang karena itu di dalam ruangan RBW saudaraku tidak selamanya bahwa kalau sudah terbang anak, wah itu biasa juga lama baru ada telur di situ. Jadi tidak selamanya saudaraku ya, itu mengenai adanya bahasa populasi walet. Begitupun juga mengenai adanya perkembangannya sarang dan di dalam ruangan RBW. Nah, itu cara memahami, cara mendalami, perlu sekali saudara tahu itu. Nah, itu. Jadi itulah cara panen saudaraku. Sebenarnya panen yang paling bagus itu panen yang terbang anak. Tetapi sulit kalau saudara umpamanya tidak bisa mendeteksi. Nah, biasa itu sudah terbang anak, tetapi kosong 2-3 hari langsung ada telur. Saudara masuk periksa, sudah ada telur lagi jadi. Akhirnya saudara itu berpikir, saya buka sarang ini ada telurnya, jadi bingung ya. Nah, itu cara panen di dalam ruangan RBW, cara panen sarang. Kalau saudara ingin buka sarangnya, tetapi itu tadi mengenai adanya anakan dan telur walet. Begitupun juga cara memindahkan anakan ke sarang imitasi. Setelah dilepaskan sarang aslinya, begitu juga telur, saudara lepaskan telurnya, saudara pindahkan telurnya. Nah, itu saya sudah jelaskan tadi. Ya. Jadi oke saudaraku, itulah pertanyaan saudara kita mengenai adanya pertanyaan yang saudara ingin panen di dalam gedungnya tetapi bingung. Letak kebingungan saudara itu karena selalu ada anak di situ. Begitupun juga mengenai adanya telur, selalu ada telur jadi. Jadi kalau umpamanya gitu, sampai kapan kita panen sarang? Nah, padahal kita tunggu nanti terbang anaknya baru kita buka. Nanti terbang anaknya baru kita panen sarangnya. Padahal itu sudah terbang anak langsung ada telur. Jadi, nah itu bingung. Tidak mungkin sudah juga hari-hari saudara masuk ya periksa ya. Nah itu jadi saudaraku itu perlu paham itu profesional di dalam ruangan gedungnya saudaraku, karena ini sudah hasil. Dan begitu pun juga mengenai adanya anak telur itu kan calon populasi.
Istilahnya populasi penerus ke depannya. Ya, oke. Terima kasih banyak saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail. Nah, sisa saudara di situ mencerna, mempraktekkan di dalam gedungnya. Seumpamanya saudara ingin melakukan yang pertanyaan seperti itu tadi. Terima kasih banyak saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia biasa, letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses selalu tanpa terkecuali.